Halo semua, selamat tahun baru dan salam sehat untuk kita semua. Perjuangan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 belumlah usai, khususnya buat para ibu hamil ataupun yang akan bersalin. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membahas mengenai topik kehamilan dan persalinan dengan COVID-19. Pada bulan Desember tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok, ditemukan suatu kasus pneumonia tanpa sebab yang jelas. Penyelidikan epidemiologi menunjukkan bahwa kasus pneumonia tersebut disebabkan oleh virus corona jenis baru, yaitu SARS-CoV-2, yang diduga berasal dari pasar seafood di Wuhan. Dan dengan cepat, virus corona jenis baru ini menyebar hingga ke seluruh dunia, tanpa terkecuali di Indonesia. Tepatnya, tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus corona pertama, yang hingga saat ini di seluruh dunia telah menjadi pandemi. Virus corona yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam famili Coronaviridae dan genus Beta Coronavirus. Hasil analisa filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan virus corona yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002-2004 silam. Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy of Viruses atau ICTV memberikan nama virus corona jenis baru ini SARS-CoV-2. Virus corona merupakan zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Namun, hewan yang menjadi penyebab penularan SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19 masih belum diketahui sampai saat ini. Studi epidemiologi dan virologi membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air yang berukuran kurang lebih 5-10 mikrometer. Penularan dapat terjadi secara langsung apabila droplet yang mengandung virus mengenai permukaan mukosa hidung, mulut, dan konjungtiva mata. Lalu, penularan dapat terjadi secara tidak langsung apabila kita menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi oleh droplet yang mengandung virus. Bagaimana gejala klinis COVID-19 pada kehamilan? Gejala COVID-19 pada kehamilan tidak berbeda jauh dengan populasi umum. Menurut rekomendasi COVID-19 maternal POGI, pada telah sistematis 118 kasus kehamilan terkonfirmasi COVID-19, didapatkan gejala klinis sebagai berikut. Pertama, demam yang paling sering yaitu 68% kasus. Lalu batuk kering sejumlah 34%, diikuti sesak nafas 12%, nyeri otot atau mialgia 10%, nyeri tenggorokan 7%, dan diare sebanyak 6%. Dengan adanya pandemi COVID-19, tentu asuhan antenatal juga harus mengalami sedikit perubahan untuk menyesuaikan situasi pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, asuhan antenatal bertujuan untuk mendeteksi komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, diabetes mellitus gestasional, anemia, dan pertumbuhan janin terhambat. Modifikasi asuhan antenatal menurut rekomendasi COVID maternal POGI adalah sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan antenatal yang dianjurkan adalah minimal 6 kali tatap muka, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Dan dapat pula ditambah dengan pemeriksaan telemedicine sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ibu hamil. Selanjutnya, pemeriksaan antenatal pada trimester pertama dilakukan teleregistrasi atau registrasi secara online sebelum tatap muka. Pada teleregistrasi, dicari gejala atau faktor risiko COVID-19. Apabila ditemukan, pasien dapat dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas swab PCR atau metode pemeriksaan COVID-19 lain yang tersedia. Lalu, pemeriksaan tekanan darah, laboratorium darah, dan urin, pemeriksaan ultrasonografi untuk menilai pertumbuhan janin dapat dilakukan secara bersamaan untuk mengurangi jumlah kunjungan tatap muka. Dan terakhir, suplementasi asam folat, kalsium, vitamin D, dan besi dapat diberikan sesuai dengan rekomendasi nasional. Dan berikut adalah rincian modifikasi dari pemeriksaan antenatal. Setelah itu muncul pertanyaan, bagaimana persalinan ibu hamil dengan COVID-19? Lalu,
Apakah COVID-19 merupakan indikasi persalinan seksio-sesaria? Jawabannya adalah COVID-19 bukan merupakan indikasi seksio-sesaria. Persalinan pada ibu hamil dengan COVID-19 harus melalui penilaian case by case dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu indikasi obstetri dan keinginan keluarga. Kedua, hemodinamik dan sistem respirasi ibu hamil tersebut. Dan yang terakhir adalah ketersediaan fasilitas yang meliputi kamar operasi bertekanan negatif, ketersediaan alat pelindung diri sesuai standar, dan ruang isolasi untuk perawatan pasca tindakan. Perawatan pasca persalinan pada ibu hamil dengan COVID-19 adalah sebagai berikut. Ibu pasca persalinan dengan COVID-19 tanpa gejala dilakukan perawatan postpartum rutin di ruangan isolasi. Selanjutnya, ibu pasca persalinan dengan COVID-19 dengan gejala ringan dilakukan evaluasi tanda-tanda vital dan saturasi oksigen. Lalu, ibu pasca persalinan dengan COVID-19 dengan gejala sedang dilakukan monitor saturasi oksigen 24 jam dan apabila terjadi perburukan, pertimbangan untuk perawatan di ruang rawat intensif. Dan ibu pasca persalinan dengan COVID-19 dengan gejala berat atau kritis, maka perlu dirawat di ruang rawat intensif. Dan pemberian KB menyesuaikan kondisi ibu. Perawatan bayi baru lahir dari ibu terkonfirmasi COVID-19 adalah sebagai berikut. Bayi dari ibu COVID-19 dirawat di ruang isolasi khusus terpisah dari ibunya. Bayi dilakukan swab tenggorok 2 kali dengan interval 24 jam. Suntikan dan vaksinasi bayi baru lahir dapat tetap dilakukan sesuai standar IDAI. Dan yang terakhir, pemberian ASI adalah keputusan bersama antara petugas kesehatan, ibu, dan keluarga. Tentu dengan mempertimbangkan berat ringannya gejala yang dialami ibu dan risiko penularan COVID-19 pada bayi. Demikian pembahasan mengenai kehamilan dan persalinan dengan COVID-19. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pengurus pusat POGI dan Pokja Infeksi Saluran Reproduksi yang sudah menerbitkan rekomendasi COVID maternal yang sangat bermanfaat dalam situasi pandemi seperti sekarang. Sekian dan terima kasih.